Hai hai hai, Happy Sunday. Happy Sunday. Wah, semuanya udah semangat untuk puji nama Tuhan? Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Hari ini kami kembali membawa pujian yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu. Kami siap kasih yang terbaik, haleluya. Amin. Yang siap tepuk tangan sama-sama kakak ya. Kita mau nyanyi dengan semangat, oke? Oke. Oh now, let's open up the book. Good job. Come on now, and take a good long look. Keren. And see, God is giving us all we need to be free. To be free. Wow. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E. Great, let's sama-sama. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Dari awal ya, come on. Come on now, let's open up the book. Lebih keras lagi. Come on now, and take a good long look and see, and see. God has given us all we Buka tangannya bebas besar ya. be free. Yay! It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing. Tunjuk lagi kanan kirinya. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about Everlasting, never failing. lebih semangat lagi ya, terakhir. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Wow, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bilang wuh. Yeay. Wow, good job kids. Sekarang kita mau sama-sama menyembah Tuhan ya. Kita udah mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. So, kita mau sama-sama bersyukur. Yang mau bersyukur dalam penyembahannya, yuk tutup matamu. Angkat kedua tanganmu, Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama angkat pujian ini ya. Setiap kami Tuhan, katakan give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Katakan dari awal. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am
because of what the Lord has done for us. And now, mari sambil angkat tangan. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari sama-sama menyembah Tuhan. Sama-sama bawa pujian syukur, bilang terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan Engkau sangat baik. Kami percaya kasih-Mu takkan berubah Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Kau sungguh baik. Oh, oh, oh. And now let the weak say I am strong. Mari perkatakan dengan imanmu. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kami bersyukur. Give thanks. Kami bersyukur Tuhan, sebab Tuhan yang kasih kami kekuatan. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan selalu bersama kami. Sekarang tuntun kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan haleluya, amin. Shalom Kids, wah puji Tuhan, kita sudah masuki minggu keempat di awal tahun 2023 ini. Pasti kalian semua sudah merasakan berkat Tuhan yang luar biasa ya, amin. Bersyukur kalau sampai saat ini kita masih bisa merasakan kesehatan, kebaikan Tuhan yang luar biasa untuk hidup kita. Hari ini kakak mau cerita firman Tuhan tentang seseorang yang berkati Tuhan berlimpah-limpah. Pasti kalian penasaran kan? Siapa ya? Kakak kasih clue deh. Arti dari namaku adalah tertawa dan aku merupakan keturunan Abraham. Ayo, siapa yang sudah bisa tebak? Iya, betul, Ishak. Ishak adalah keturunan dari Abraham. Karena itu, apa yang Ishak lakukan diberkati Tuhan berlimpah-limpah sesuai janji firman Tuhan. Hingga suatu hari, Ishak harus pergi ke Mesir karena bencana kelaparan yang melanda kota di mana Ishak tinggal. Tapi saat itu, tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berfirman, "Jangan pergi ke Mesir, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati janji yang telah kujanjikan kepada Abraham, ayahmu." Ishak taat seperti papahnya Abraham. Jadi Ishak tinggal di Gerar, di negeri orang Filistin. Tinggal di Gerar bukan berarti Ishak enak. Ishak hampir kehilangan istrinya Ribka, karena Raja Abimelek suka kepada Ribka. Tapi karena Tuhan melindungi Ishak, Ishak tidak kehilangan Ribka. Ishak juga berusaha di tanah itu dan Tuhan berkati usahanya dengan hasil 100 kali lipat. Jadi, kalau dulu kambingnya ada 5 ekor, sekarang kambingnya ada 5 kali 100 ekor. Berapa ayo? Yaps, 500 ekor. Ishak jadi kaya, bahkan kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Karena diberkati Tuhan, Ishak punya banyak sekali kambing dan domba, banyak anak buah, sehingga membuat orang Filistin itu menjadi iri. Ishak diusir begitu saja dari Mesir.
Wah, kasihan sekali ya Ishak. Gak hanya itu adik-adik, Raja Abimelek juga ikut mengusir Ishak. Padahal Ishak tidak salah, juga tidak berbuat jahat kepada orang-orang di sana. Tapi Ishak diusir karena dinilai lebih berhasil dan berkuasa dibanding raja. Jadi pergilah Ishak ke lembah Gerar. Kemudian untuk kebutuhan air, Ishak menggali sumur. Ternyata di situ ada mata air yang berlimpah-limpah airnya. Karena itu, para gembala di Gerar dengan para gembala Ishak jadi bertengkar. Mereka berebut, ini kepunyaan kami. Bukan, ini punya kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek. Dan mereka bertengkar karena mereka bertengkar dengan orang Gerar di sana. Ishak dan gembalanya mengalah. Kemudian mereka menggali sumur lain. Dan ternyata di sana sama juga. Lagi-lagi mereka bertengkar, berebut dengan bangsa Gerar. Maka Ishak akhirnya menamai sumur itu Sitnah. Ishak mengalah untuk yang kedua kalinya. Ia pindah menggali sumur yang lain dan sumur ini mereka tidak bertengkar. Akhirnya bisa tinggal di sana dan sumur ini namanya Ishak Rehobot. Ishak tidak lupa mengucap syukur pada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Ternyata bangsa Gerar dan Raja Abimelek juga melihat kebaikan dan penyertaan Tuhan untuk Ishak loh dan ikut memuji Tuhan. Akhirnya mereka berdamai. Tidak hanya itu saja adik-adik, Tuhan juga kasih berkat lain untuk Ishak. Gembala-gembala Ishak memberitahukan kalau sumur yang sedang mereka gali ternyata mengeluarkan air dan sumur itu dinamainya Seba. Wah, luar biasa ya adik-adik kisah perjuangan Ishak untuk mendapat tempat tinggal. Ishak banyak mengalami hal-hal yang tidak enak saat tinggal di Gerar. Harus berjuang, bahkan harus pindah-pindah sampai 3 kali. Pasti nggak mudah ya, butuh waktu dan tenaga menggali sumur dan juga mencari tempat tinggal untuk mereka berteduh dan berlindung. Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok selain makanan dan pakaian. Bersyukur kalau saat ini Tuhan sudah sediakan tempat tinggal terbaik buat kita. Adik-adik bisa tinggal sama mama papa dan keluarga tersayang. Bisa berlindung dari kepanasan atau kehujanan. Dijaga, rawat baik-baik ya tempat tinggalnya supaya tetap nyaman dan bersih. Ayo, siapa yang suka bantu-bantu mama bersih-bersih di rumah? Harus ya. Bersih-bersih di rumah bukan tugas orang tua atau bibi di rumah saja, tapi tugas kita bersama. Belajar bantu orang tua kalian membersihkan rumah, beresin kamar tidur kalian sendiri, buang sampah pada tempatnya, jangan seenaknya memetik tanaman, menginjak rumput atau hal-hal yang bisa merusak atau membuat lingkungan kita kotor. Kalian pasti nggak mau kan tinggal di rumah dan lingkungan yang kotor, banyak sampah, sumber penyakit. Apalagi sekarang musim hujan bisa mengakibatkan banjir. Tuhan mau kita anak-anaknya ikut selalu menjaga lingkungan tempat tinggal yang sudah Tuhan sediakan. Dengan begitu, orang lain juga bisa melihat berkat Tuhan dalam hidup kita loh. Yang terakhir dan penting, jangan lupa untuk selalu berdoa dan mengucap syukur untuk tempat tinggal juga lingkungan sekitar kalian ya, supaya semakin diberkati sama Tuhan. Siap? Yuk kita praktekkan firman Tuhan hari ini ya. Hidup sehat, cintai lingkungan kita supaya bersih. Kalau lingkungan tempat kita bersih, pasti kita juga senang kan? Jadi berkat buat lingkungan sekitar kita, karena Tuhan sudah dahulu memberkati setiap kita. Yuk kita tutup firman Tuhan hari ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami boleh memiliki tempat tinggal, tempat berlindung, tempat berteduh Tuhan. Ajar kami untuk kami dapat merawat, menjaga setiap tempat tinggal kami, lingkungan kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur untuk tempat tinggal kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya Bapa, amin. Hai kids, ketemu lagi sama Dr. Fit. Minggu ini Dr. Fit akan bahas mengenai vitamin yang berikutnya, yaitu vitamin D. Vitamin D ini juga dibutuhkan oleh anak-anak hingga orang dewasa untuk menjaga kesehatan tulang. Selain berguna untuk tulang, masih banyak loh manfaat vitamin D yang bisa dirasakan oleh tubuh. Mulai dari mengatur kadar kalsium, sampai mencegah sejumlah penyakit serius seperti penyakit kanker, diabetes, dan juga autoimun. Wah, vitamin D ini memiliki manfaat yang luar biasa, kids. Vitamin D dapat kita temukan pada makanan seperti salmon, sarden, tuna, telur, susu, jamur, yogurt, dan masih banyak lagi.
Wah, enak-enak semua ya kids. Pasti kalian suka kan? Dr. Fit juga suka makan makanan di atas. Dan menariknya, vitamin D tidak hanya dapat kita temukan lewat makanan loh, tapi juga dari sinar matahari. Sinar matahari yang mengenai kulit kita akan membuat tubuh kita memproduksi vitamin D, kids. Cuma jangan berjemur berlebihan juga ya, kids. Jangan lupa pakai sunscreen biar kulit kita nggak terbakar oleh sengatan panasnya sinar matahari. Wah, menarik nih. Sekaligus Dr. Fit juga mau tanya, gimana dengan lingkungan rumah adik-adik semua? Dapat sinar matahari juga nggak kalau pagi-pagi? Wah, good. Tapi kids, yang namanya kesehatan nggak hanya bicara tentang vitamin-vitamin yang udah kita bahas saja, tapi juga berpengaruh loh dari lingkungan rumah kita. Lingkungan rumah yang bersih, terawat, itu akan menunjang kondisi kesehatan tubuh kita dan anggota keluarga kita. Tuhan udah percayakan tempat tinggal bagi kita masing-masing. So, jangan lupa dirawat dan terus dijaga kebersihannya ya. Keren deh, pokoknya adik-adik semua. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Ada satu vitamin lagi yang akan kita bahas dan gak kalah menarik untuk kita ketahui. See you next week, kids. Dadah! Hai kids, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 127 ayat 1a. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sekarang adik-adik aja ya. Mazmur 127 ayat 1a. Sekarang bareng lagi ya sama kakak. Mazmur 127 ayat 1a. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Good job kids! Shalom parents. Parents, awal tahun biasanya dipenuhi dengan berbagai macam rencana dan rancangan dalam segala bidang kehidupan. Tanpa disadari dalam hal ini orang tua berlaku atau mengambil tempat sebagai arsitek dalam keluarga. Arsitek menurut definisinya adalah seseorang yang merencanakan, merancang dan mengawasi pembangunan sebuah bangunan. Jika itu sesuai dengan deskripsi pekerjaan, maka itu adalah sebuah pekerjaan yang besar. Dan dunia berterima kasih kepada para arsitek karena kita semua tersentuh oleh arsitektur setiap hari untuk menjaga kita tetap aman. Kemudian juga memanjakan indera kita dengan kreativitas mereka. Sebagai orang tua, kita adalah arsitek kehidupan anak-anak kita. Kita merencanakan, merancang, dan mengawasi 18 tahun pertama kehidupan anak. Masa ini sebenarnya adalah masa yang paling mendalam, karena parents sedang membangun fondasi yang akan menopang sisa hidup mereka. Ini bukan tugas kecil, melainkan proyek terhebat yang pernah parents lakukan. Parents sedang membangun awal kehidupan seseorang. Seorang arsitek memiliki rencana yang proaktif. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membuat rencana ketika keadaan sudah tampak begitu kacau. Beberapa poin di bawah ini dapat memandu kita membuat perencanaan dalam pengasuhan. Yang pertama, tidak merencanakan untuk menjadi sempurna. Memimpin anak-anak bukanlah panggilan yang menjadikan kita sebagai orang tua yang sempurna. Kita sebagai manusia tidak pernah dipanggil menuju kesempurnaan karena tidak mungkin untuk mencapainya. Yang perlu anak-anak pelajari adalah bagaimana parents bangkit dan memperbaiki kekacauan, meminta maaf, tenang, dan berperilaku lebih baik. Mengapa mereka perlu melihat hal ini? Karena mereka akan jatuh juga dan mereka perlu mempelajari pelajaran ini di rumah terlebih dahulu. Merencanakan untuk sukses adalah baik. Dalam hidup mereka akan menghadapi hal-hal besar. Tetapi parents perlu melatih dan mempersiapkan anak-anak dan bersama mereka melalui hal-hal yang kecil. Dengan demikian ada pengalaman yang dapat ditambahkan dari waktu ke waktu sehingga anak-anak selalu memiliki referensi bagaimana menjalani kehidupan di fondasi yang parents bangun untuk dan bersama dengan mereka nantinya. Poin yang kedua adalah desain. Tuhan memberdayakan kita sebagai orang tua untuk mengemban tanggung jawab dan kasih sayang kepada anak-anak dengan menjadi seorang arsitek. Dalam hal ini merancang arah kehidupan untuk anak. Ini adalah proses 2 langkah sebagai arsitek mereka, yaitu di paruh pertama masa kanak-kanak, parents membangun kehidupan untuk anak-anak. Parents yang menentukan kemana mereka pergi, apa yang mereka lakukan, siapa teman mereka, dan apa yang mereka makan. Ini dapat dicirikan sebagai fase membangun untukmu.
Fase membangun untukmu kemudian bertransisi menjadi fase membangun bersamamu di paruh kedua masa kanak-kanak. Tiba-tiba parents mulai menerima pendapat anak lebih dari sebelumnya. Parents mulai melihat perspektif dan memberikan lebih banyak kebebasan untuk anak dalam pengambilan keputusan dan pilihan. Di titik inilah kita baru menyadari bahwa menjadi arsitek keluarga adalah seperti berjalan di jalan yang lebar dengan pagar di sisi kiri dan kanan yang terbuat dari ajaran masa lalu, bimbingan Alkitabiah, ketegasan orang tua, dan komunikasi yang baik. Di jalan itu juga kita tersadar bahwa ada banyak pengaruh di luar kita. Mereka memiliki teman, guru, pelatih, pendeta, keluarga lain, dan jutaan influencer online dan televisi yang menunggu mereka untuk mengarahkan mereka. Membuka jalur komunikasi sangatlah penting agar parents selalu bisa jujur dan terbuka tentang pengaruh apa saja yang ada dalam perjalanan bersama anak-anak dan bagaimana caranya agar tetap aman, menemukan kegembiraan, dan dapat membuat pilihan yang baik. Poin yang terakhir adalah mengawasi. Ada saat anak-anak harus mulai mengambil keputusan dalam kehidupan mereka sendiri. Parents tetap mendampingi dan membimbing secara aktif, tetapi memberi ruang untuk anak berkembang. Parents hanya mengamati, kemudian bisa juga memulai percakapan kritis dan menyarankan koreksi arah bila perlu. Ini mulai terjadi di paruh kedua masa kanak-kanak yang merupakan tempat pelatihan mereka menuju kedewasaan. Jika kita tidak membiarkan mereka berlatih, mereka akan mudah terluka dan salah dimengerti. Tugas parents sebagai arsitek keluarga adalah membangun orang dewasa masa depan yang akan keluar menjadi pemimpin untuk diri mereka sendiri dan bahkan mungkin dapat memimpin orang lain. Mereka perlu dilatih bagaimana memiliki kebiasaan mandiri. Kemudian juga memiliki kebiasaan bisa bersyukur pada potensi diri sendiri. Bijaksana, rasa hormat dan percaya pada diri mereka sendiri karena mereka tahu mereka adalah ciptaan Tuhan yang unik dan berharga. Parents, mulailah merencanakan membangun fondasi kehidupan yang teguh bagi anak-anak kita. 18 tahun adalah masa yang akan berlalu dengan cepat. Parents akan selalu menjadi orang tua mereka. Tetapi parents tidak akan pernah memiliki pengaruh yang lebih besar daripada yang parents miliki seperti di tahap 18 tahun pertama kehidupan seorang anak. Semangat menemukan sukacita melalui tanggung jawab yang Tuhan berikan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tempat tinggal yang sudah Tuhan berikan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk bisa merawat dan memelihara lingkungan kami agar tetap sehat. Kami juga mau memberkati tetangga-tetangga kami agar mau bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, agar daerah kami bisa terbebas dari sakit penyakit. Tuhan Yesus berkati Opa Niko dan kami semua jadi berkat bagi lingkungan kota kami, agar kota-kota di mana kami tinggal dapat menjadi kota-kota yang sehat, rapi, bersih, dan teratur, supaya melalui kami rakyat Indonesia diberkati kesejahteraannya. Adik-adik dan parents, mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.